Selamat pagi anak-anak. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah semuanya sehat ya. Baik, di sini siapa aja yang tidak masuk? Sepertinya masuk semua ya. Alhamdulillah diberi kesehatan. Sebelum mulai pelajaran, kita berdoa dulu ya. Berdoa dimulai. Doa selesai. Selanjutnya yaitu menyanyikan lagu wajib nasional Indonesia Raya. Nah anak-anak, sebelum kita memulai pelajarannya, kita rapikan dulu yuk meja sama kursinya dan lihat di bawah apakah ada sampah. Kalau masih ada sampah, tolong dibuang ke tempat sampah ya. Anak di sini Ibu ingin tahu siapa yang berangkat ke sekolah. Sarapan dulu. Iya bagus semuanya. Sarapan dulu karena sarapan itu penting ya. Ini kan suka pada masih bingung ya, kenapa sih kita harus sarapan? Kan kita pagi hari juga belum terlalu lapar. Nah, di sini sarapan sangat penting anak-anak karena dengan sarapan kita bisa lebih berkonsentrasi dalam belajarnya. Nah, di sini siapa yang mau jadi pintar? Semuanya mau jadi pintar kan? Makanya kita diwajibkan untuk sarapan dulu. Terutama sarapan yang bergizi seperti makan telur, terus makan daging, minum susu juga penting. Nah, jadi kalian tidak boleh lupa dengan sarapan. Biar kita lebih semangat lagi, kita tepuk semangat. Semangat. Kemarin itu kita membahas tentang pekerjaan ayah. Nah, ayah itu bisa disebut sebagai pahlawan karena ayah telah membanting tulang mencari uang untuk kebutuhan kita sehari-hari. Nah, tema kita hari ini yaitu tentang pahlawanku. Di tema 5 ada subtema 1, perjuangan para pahlawan, dan PB1. Sebelumnya ada pertanyaan? Tidak ya? Nah, hari ini kita akan belajar tentang kerajaan-kerajaan yang ada di Indonesia, yaitu Buddha dan Islam. Salah satunya yaitu Kerajaan Purnawarman. Kita juga akan membahas tentang sifat-sifat kepahlawanan yang bisa kita contoh di kehidupan kita sehari-hari. Dan yang selanjutnya yaitu kita akan membahas tentang sifat-sifat cahaya. Nah anak-anak, sebelumnya Ibu mau bertanya, ada yang tahu gak sih pahlawan itu tuh apa? Iya benar, pahlawan itu adalah seseorang yang berjasa kepada negara, bangsa, dan agamanya. Nah, di sini ada yang bisa menyimpulkan tentang gambar yang ada di depan ini. Siapa yang mau menyimpulkan? Ya, benar sekali. Beri tepuk tangan buat Fauzan. Nah, di sini anak laki-lakinya menolong kakek-kakek untuk menyeberang jalan. Nah, di sini siapa yang suka menolong orang? Alhamdulillah di sini semuanya suka menolong orang ya. Nah, selanjutnya dibuka bukunya halaman ke-1 ya anak-anak. Sudah dibuka. Nah, kita akan belajar tentang pahlawan. Di sini Ibu akan membagi kalian dalam 4 kelompok. Barisan sini kelompok 1, barisan sebelahnya kelompok 2, barisan sebelahnya kelompok 3, dan yang terakhir kelompok 4 ya. Nah, setelah dibagi 4 kelompok, kalian tugasnya berdiskusi tentang gambar-gambar yang ada di buku kalian. Setelah kalian berdiskusi, kalian tulis jawabannya di buku tulis kalian ya. Sudah selesai? Ya, yang udah selesai silahkan kumpulkan ke Ibu.
Ya sudah selesai anak-anak? Iya, silahkan kumpulkan ke ibu. Kemudian kalian buka halaman 2 ya. Nah, di situ ada bacaan tentang Raja Purnawarman kan. Nah, di situ tugas kalian baca di dalam hati cerita tentang Raja Purnawarman. Sudah selesai anak-anak baca di dalam hatinya? Nah, di dalam bacaannya yaitu Raja Purnawarman adalah seorang raja yang gagah berani. Raja Purnawarman disebut raja karena Raja Purnawarman sangat memperhatikan rakyatnya dengan membangun sumber air. Nah, selain membangun sumber air, Raja Purnawarman juga berhasil mengusir para perompak. Baik anak-anak, tugas kalian yaitu jawab pertanyaan di halaman 3. Nah, setelah itu nanti kita bahas bareng-bareng. Sudah selesai anak-anak? Ya, kita bahas bareng-bareng ya. Selanjutnya yaitu kita akan belajar tentang sifat-sifat cahaya. Nah, sifat-sifat cahaya itu terbagi menjadi 4, yaitu yang pertama, cahaya dapat merambat lurus. Nah, selanjutnya yaitu cahaya menembus benda bening. Nah, yang ketiga itu cahaya dapat dipantulkan. Terus yang terakhir itu cahaya juga dapat dibiaskan. Nah, di sini karena ada 4 sifat-sifat cahaya, ibu akan membagikan kalian ke dalam 4 kelompok, yaitu kelompoknya yang tadi ya. Nah, kelompok pertama itu membahas tentang cahaya dapat merambat lurus. Nah, kelompok kedua akan membahas tentang cahaya menembus benda bening. Nah, ya, kelompok ketiga akan membahas tentang cahaya dapat dipantulkan, dan kelompok 4 membahas tentang cahaya dapat dibiaskan. Nah, bahan-bahannya sudah ibu siapkan, tinggal perwakilan kelompok silakan ambil ke belakang. Nah, kelompok 1 kalian membahas tentang cahaya dapat merambat lurus. Nah, di sini sudah ada media yang ibu sediakan. Nah, di sini juga sudah ada senter. Nah, di sini sudah ada sebuah kardus yang telah ibu lubangi. Nah, caranya kalian apakah cahaya dapat menembus ke tembok situ atau tidak? Jawabannya ya, berarti dapat kita simpulkan bahwa cahaya dapat merambat lurus. Selanjutnya, kelompok 2 membahas tentang cahaya menembus benda bening. Nah, baik, perhatikan ya kelompok 2. Nah, di sini ada gelas kaca warnanya bening. Nah, sini ada senter. Nah, perhatikan ya, jika cahaya itu menembus gelas ini, maka dapat kita simpulkan bahwa cahaya dapat menembus benda bening karena cahayanya bisa tembus ke tembok belakang. Nah, itu kelompok 3. Kelompok 3 membahas tentang cahaya dapat dipantulkan. Nah, di sini ibu sudah menyiapkan kaca, sebuah cermin. Nah, caranya jika cahaya dipantulkan ke cermin akan menembus ke belakang. Berarti
dapat disimpulkan bahwa cahaya dapat dipantulkan. Kelompok terakhir, yaitu kelompok 4, membahas tentang cahaya dapat dibiaskan. Nah, di sini Ibu telah menyiapkan sebuah gelas yang berisi air. Nah, jika pulpen ini dimasukkan ke dalam air, maka yang di dalam air akan terlihat lebih besar. Seperti ini ya. Nah, berarti dapat disimpulkan bahwa cahaya dapat dibiaskan. Baik anak-anak, yang tadi Ibu sudah jelaskan, tugas kalian selanjutnya yaitu setelah kalian perhatikan sifat-sifat cahaya yang tadi, kalian bisa isi lembar kerja kalian di sini ya. Nah, di sini ada laporan kegiatan percobaan sifat-sifat cahaya. Nah, setelah itu kalau udah selesai, kumpulkan ke Ibu ya. Saya anak-anak. Ya baik. Silakan kumpulkan ke Ibu ya. Terima kasih. Kelompok 2 ya. Kelompok 3. Dan yang terakhir kelompok 4. Semua hasilnya sudah ada di Ibu ya. Nah, baik anak-anak, untuk pelajaran hari ini apakah masih ada yang kurang paham? Kalau masih ada yang kurang paham, boleh ditanyakan kepada Ibu. Alhamdulillah di sini semua materinya udah pada paham ya. Baik anak-anak, maka dapat kita simpulkan bahwa sifat-sifat cahaya itu bisa merambat lurus, menembus benda bening, terus dapat dibiaskan, dan dapat dipantulkan. Kita sudah membuktikannya dengan cara tadi praktek kita langsung ya. Jadi kita bisa lebih memahaminya. Nah, di sini Ibu punya soal evaluasi ya. Silakan dikerjakan ya. Baik anak-anak, tadi kita sudah belajar apa hari ini? Sudah belajar tentang sifat-sifat kepahlawanan, yaitu kita dapat menolong sesama yang sedang kesusahan. Nah, yang kedua itu kita membahas tentang kerajaan yang ada di Indonesia, yaitu contohnya Kerajaan Purnawarman. Nah, Raja Purnawarman itu sangat baik hati, ia sangat berani sehingga bisa mensejahterakan rakyatnya. Nah, yang terakhir yaitu kita dapat membuktikan sifat-sifat cahaya, yaitu yang keempat tadi. Ada sifat cahaya dapat dibiaskan, cahaya dapat dipantulkan, cahaya dapat menembus benda bening, dan cahaya dapat merambat lurus. Nah, biar kita lebih semangat lagi, kita tepuk semangat. Semangat. Nah, hari ini belajar kalian sudah bagus, sudah aktif juga. Semoga selanjutnya kita belajarnya lebih semangat lagi. Anak, sebelum kita pulang, Ibu akan memberikan kalian tugas, yaitu berikan contoh sikap kepahlawanan di lingkungan rumah kalian. Nah, besok jangan lupa tugasnya dibawa ya. Sebelum kita pulang, yuk kita bereskan alat-alat tulisnya ke dalam tas, dan kita akan siap-siap pulang ya. Kita rapikan dulu yuk meja sama kursinya, dan lihat
di bawah apakah ada sampah. Kalau masih ada sampah, tolong dibuang ke tempat sampah ya. Sudah rapi semuanya? Sebelum kita pulang, alangkah baiknya kita berdoa dulu. Berdoa dimulai. Berdoa dianggap selesai. Baik. Sampaikan salam ibu kepada orang tua kalian. Jangan lupa tetap belajar di rumah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.